acara yang paling seru yang hanya ada di Garuda TV, Kita dan Cinta. Wah, senang banget nih, hari ini kita akan membahas tentang industri musik di Indonesia. Jadi kita membahasnya juga nanti dengan musisi-musisi kenamaan Indonesia. Tapi aku gak bakal bahas sendirian, aku bakal bahas bersama teman aku, Mas Ferry Purwo. Mas, kenapa keselak di pojok situ? Jadi hari ini kita akan membahas musisi-musisi di tanah air. Musisi lagi kita ya? Musisi. Jadi ada yang penyanyi, apa? Mati. Ada yang apa-apa, mati aku bisa menerawang kok. Oh, siap. Karena dia udah baca. Jadi ada musisi dan salah satunya ini musisinya juga penyanyi dangdut. Nyanyi dangdut. Penyanyi dangdut yang identik dengan goyangannya. Goyangannya doang? Goyangannya, tahu nggak goyangannya apa? Ya kita tanya langsung. Kita sambut Pamela Savitri. Oh kan? Coba bermain, Ya kan? baby kau simpan yang lain-lain, baby kau sakiti aku terang-terangan. Yeay, aduh, apa kabar sayang, silakan. Aduh, kalau yang ini yang di dribble bola basket, kalau aku bola tenis kayaknya. Bola bekel bener, jadi gak gini ya berarti. Silakan duduk sayang. Pamela, apa kabar? Hai, baik Kak. Kabar baik ya. Ini kita kenal Pamela itu adalah personil dari ngomongnya itu dua apa dua sih? Duo Serigala. Jadi Jadi bukan bukan sering gila. bukan duo Serigolo ya kan? Kalau belakangnya O2 duo Serigala. Nah, tadi kan Serigala. sebenarnya udah beberapa kali tuh ganti personil. Iya, beberapa Nah, kalau kali. kamu tuh sekarang ditemenin sama siapa? Masih ada di masih duo Serigala udah masih ya? ganti personil 3. Tiga. Kamu tapi ini kan Yang masih ada. dari awal Dari kan, awal. dari awal tuh kamu. Dulu pertama siapa? Ovi. Ovi. Yang kedua Ozam. Nah, yang sekarang yang ketiga Mei. Mei. Jadi ini udah ketiga tapi kamu masih bertahan. Alhamdulillah. Kenapa kamu yang masih Pawangnya. bertahan? Kenapa pawangnya? Pawangnya Serigala. Ini juga rame nih Mas. Kemarin lagi heboh. Habis duel. Oh. Habis tinju kan Iya, sama benar. Dinar Candy. Ini kita lihat dulu videonya ya. Wow. Oh. Serigalanya bisa Bukan tinju mendribble ya. Tuh. Mental. Waduh. Masalah ini sebulan latihan sih. Agak kayak gelut ya. Iya Gelut ya, jatuhnya bukan tinju ya. Bukan tinju ya. Oh, oke. Ini sebenarnya dalam rangka apa sih? Emang mau ganti profesi apa gimana nih? Waduh, enggak sih Kak, kayak mau adrenalin suasana baru aja, tantangan baru. Terus kayak biar bisa mencoba hal baru juga gitu. Waktu ditawarin apa tuh ini kamu? Kenapa langsung jawab iya mau atau ya udah mikir-mikir iya dulu? nggak apa-apa. Padahal aku belum pernah belajar tinju sama sekali. Latihan dulu, misalnya kalau olahraga, Muay Thai apa segala macam nggak Kalau pernah? olahraga iya lari, gym gitu. Tapi saya yang berhubungan dengan bela diri? Enggak sih, Nggak pernah sama sekali. Terus Dan sampai oh iya dulu pas masih sekolah taekwondo. taekwondo. Karena dulu taekwondo jadi udah tau lah, karena udah sering tanding kan. Jadi akhirnya ya udah memberanikan diri untuk tinju. Nggak takut tuh kalau misalnya ada yang luka-luka atau apa gitu? Mental Kalau cewek kan berani gitu. dulu aja sih kemarin itu. Yang karena penting berani aja. seru-seruan juga sih Seru-seruan ya. juga. Udah Berapa gitu kan lama? aman juga kan pakai pengaman kan. Pakai pengaman, tapi yang lain kan belum tentu aman. Aman sih. Soalnya ada peraturan nggak boleh. Yang muka kan aman, yang lainnya. Ya, ada peraturan nggak boleh nyentuh bagian yang sensitif. Oh, Bagian oke. yang viralnya itu nggak boleh disentuh. Bagian viral. Hati sensitif nggak hati? Oh hatinya, Bucin. Kalau latihan berapa lama waktu itu? Sebulan Latihan tadi kamu bilang. sebulan dikejar abis seminggu 2 kali gitu. Tapi sama Dinar berarti aman ya hubungannya ya? Hubungannya aman sih. Kemarin walaupun habis kalah gitu, kamu nggak pengen tanding ulang? Banding. Next kali ya latihan lagi. Latihan lagi. Boleh di rematch lagi. Tapi kalau misalnya masih ada kesempatan lagi, mau? Mau Tanding. banget, Maksudnya mau nggak harus sama Dinar ya? Sama mau siapapun? banget, mau banget malah. Mau banget. Next siapa yang mau lawan aku, ayo. Kira-kira kalau bisa milih siapa? Mau lawan siapa? Ini bukan berdasarkan ada masalah pribadi atau apa ya, cuman emang pengen aja.
Siapa tahu pengen sama aku mah enggak sih, nggak mau. Aku takut. Aduh, karena kemarin Dinar lawan Nikita, mungkin aku pengen beranikan diri lawan Nikita kali ya. Kan Nikita Sama Nikita Mirzani. Iya, tantangan kan jadinya. Oke, banyak ya kayaknya ya yang Iya, mau Kak ini Nikita. ya. Karena Kak Nikita tuh orangnya berani, jadi aku Iya. kayak belajar harus berani juga gitu. Oke. Selain itu, kan Nikita udah sama Dinar. Kamu deh kasih opsi lain lah selain Opsi Nikita lain. Mirzani kira-kira sama siapa? Siapa ya? Siapapun lah yang Siapapun mau, nggak Siapapun. apa-apa. Oke, tapi nanti ada waktunya dulu buat Kalau belajar. Kak Dewi Persik enggak deh. Enggak. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Enggak ada, takut. Kok takut? Kenapa tuh takutnya ya kira-kira? Takut berantem beneran. Takut mana? Padahal seru-seruan. Iya, seru-seruan. Nah, Pamela tuh berdarah Indonesia Portugis. Enggak sih. Enggak. Jadi salah nih infonya nih. Salah. Jadi yang benar orang apa malah nih? yang benar Pamela tuh Chinese. Ada Chinese-nya dari nenek aku. Oke, kalau Almarhum. aslinya orang Jawa, Sunda. Jawa Sunda. Di mana Portugisnya, Boci? Portugisnya di mana? Di mana Portugisnya? Aku nggak pernah bilang Portugis sih, Chinese, tapi cuman nggak pernah ada yang tahu sih kalau aku dari Oke, Chinese. tapi di silsilah keluarga Iya, ada ada turunannya. turunannya. Tapi orang tua masih Alhamdulillah ada. mama masih, cuman papa udah almarhum dari bayi. Jadi udah yatim dari kecil. Tapi mama tinggal di Jakarta? Jakarta tinggal bareng sama papa. Oh, tinggal bareng sama kamu. Jadi masih ada mama Ada ya. mama itu Ngurusin buat jadi mama. semangat kerja aku. Ih, jadi deket Ya. banget sama mama pasti Deket ya? banget. Emang udah kayak pasangan gitu loh, di rumah selalu berdua. Karena mama juga sampai sekarang nggak mau nikah, belum mau nikah lagi. Bener-bener setia sama aku, jadi buat semangat aku. Jadi kayak kerja capek, dikata-katain orang, nggak peduli, yang penting aku bisa lihat mama aku aja. Iya. Terus tapi kan sampai sekarang kayaknya masih single-single aja nih. Single. Single, belum ada pasangan. Iya, belum. Calon udah ada belum? Calon belum sih, Kak. Hah? Belum. Belum ada, masa? Tapi yang pasti yang banyak, Mas. yang mau kenalan mah banyak, Hah? cuman untuk jadi serius belum dulu lah. Belum dulu. Kalau Mas Ferry melihatnya. Ini ke depannya kira-kira bakalan ada yang ini nggak nih? Sepertinya dia Nempel di hati. masih berfokus pada urusan uang. Iya benar. Uang, Cari uang cuan. karir maksudnya, Dia cari cuan. Oke. cari duit. Jadi lebih fokus ke sana jadi energinya. Iya. Belum mau untuk urusan yang kaitannya dengan pasangan. Iya, Karena dia juga melihat kadang-kadang malah bikin dia pusing Iya, karena kecewa yang sering terjadi. Ya karena di sekeliling aku tuh banyak yang membuat aku jadi kayak berpikir ntar dulu deh gitu. Iya. Bener, teman-teman aku tuh Takut. banyak yang udah nikah, yang pacaran, dan kebetulan aku juga punya trauma sendiri dulunya pas pacaran, jadi kayak ntar dulu deh gitu. Tapi kan hitungannya udah kepala 3 ya? No, Belum? itu salah lagi, Wikipedia salah banget. Aduh Boci. Itu salah, sebenarnya Pamela umurnya baru 25. 25 masih 25. jauh, 25. Tapi 25 ya juga sebenarnya udah, waktunya banyak lah yang sih. waktunya juga Iya, udah udah menikah cukup gitu. sih kalau udah Apalagi- siap. Iya, apalagi tinggal sama mama juga. Iya, Mama nggak pernah tuh, kamu kapan punya Udah pasangan? sih, udah nanyain kalaupun mau nikah mama siap kok gitu. Cuman ntar dulu lama, masih pengen nikmatin karir, masih pengen hal-hal yang belum pernah aku coba tuh pengen aku coba gitu. Nah kalau misalnya digambarin nih kira-kira pasangan seperti apa sih yang misalnya sosoknya mungkin artis, nggak harus dalam negeri lah, Oh, iya. luar negeri juga bisa. Kamu pengen sih kalau punya pasangan kayak dia nih, aduh cakep banget sih, kayaknya oke nih punya Nicholas pasangan kayak dia. Saputra kali. Oh, Nicholas Orangnya Saputra. misterius. Aku suka yang ganteng, yang gak banyak ngomong. Karena berwibawa. kamunya ganteng ya. Karena kamunya heboh. Karena kamunya ganteng, jadi pengen Iya. punya pasangan yang Tenang, Yang yang tenang anteng. gitu, orangnya tuh tenang, Yang cool. 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 Kalau kitanya dia tuh diem, ya sayang, sabar ya sayang, yang selalu nenangin gitu. Kira-kira ada nggak nih yang bisa menaklukkan hati seorang Pamela dalam waktu dekat, Mas? Kalau dalam waktu dekat belum, karena bukan nggak ditaklukkan tadi. Ini soal orientasi dalam pengertian fokusnya memang lagi belum ke sana. Jadi nggak mau. Dipaksa pun akhirnya nanti juga malah nggak pakai hati hubungannya nanti. Jadi dia memang fokusnya memang urusannya uang. Jadi nggak masalah ya. Ini tipe-tipe kalau Pamela nggak harus yang selalu ada pasangan, buat dia nggak masalah tuh. Sejauh ini dia termasuk yang
Artinya itu dia butuh tapi bukan yang utama gitu loh. Iya butuh. Aku tuh kalau udah sayang bucin banget, sayang banget sampai waktu pun aku rela gitu. Tapi masih ada yang lebih penting gitu. Atau karena tadi kamu bilang tadi kan sempat ada trauma di masa lalu. Apa karena ada trauma kah jadi masih agak susah membuka hati? Ya salah satunya tadi kita sempat juga bicara bahwa kadang-kadang kan akhirnya dia tidak terlalu suka misalnya akhirnya berubah menjadi posesivitasnya itu muncul dari pasangannya. Iya, Jadi semuanya akhirnya terlalu dikekang, Bener lalu mencoba untuk merubah dia menjadi orang yang sesuai dengan si pasangannya ini. Dia pengennya ya apa adanya aja, tapi kan itu butuh orang yang benar-benar lebih mature, lebih dewasa lah. Nah kemarin yang terbaca, saya membacanya memang kayak dapetin yang terlalu ya ngekang gitu. Iya. Akhirnya nanti kalau kejadian seperti itu misalnya tidak sesuai kan akhirnya efeknya kadang-kadang larinya itu ke physically. Iya. Ya, tapi Keras emang benar katanya sempat pernah. Benar Mas, katanya Sampai. emang makanya itu yang bikin trauma ya. Jadi toxic relationship boleh diceritain nggak? Jadi dulu tuh pernah namanya anak muda umur 20 lagi suka jatuh cinta, punya pasangan yang akhirnya yang toksik gitu Kak. Jadi dia tuh aku chat sama cowok marah-marah. Terus akhirnya pas ketemu langsung tuh ditampar lah. Gitu bener-bener ditampar. Kamu nggak apa ya, nggak masuk akal gitu, cuman gara-gara chat doang. Ketahuan chat sih memang. Terus abis itu kayak aku misalnya pulang malam ketemu dia langsung cekcok langsung ya gitu, kita saling mukul gitu loh. Nah, harusnya makanya latihan itu. Kapan kamu, oh harusnya gini aja ya. Tadi harusnya jawabannya siapa yang mau ditandingin? Mantannya. Iya, Kita kasih ring tinju sekalian. Akhirnya gimana caranya? Karena setahu aku juga memang banyak orang yang susah sekali lepas dari toxic relationship. Iya, benar. Sampai akhirnya kamu bisa lepas, bisa ninggalin. Caranya Itu gimana? nggak gampang juga ngelepasinnya. Karena waktu itu sampai semuanya diteror, mama aku, teman-teman aku. Itu jangan ditemenin Pamela mah udah punya penyakit lah. Ngomongnya tuh udah gitu-gitu. Udah punya penyakit tuh gitu-gitu. Jadi semua diteror biar nggak pada suka sama aku, biar aku tuh cuman yang bisa nerima aku tuh dia doang. Dia doang. Jadi dibuat bener-bener lingkungan aku tuh cuma sama dia. Berapa lama waktu itu hubungannya? 2 tahun. 2 tahun, lumayan lama untuk Dan akhirnya Lama. bertahan di hubungan yang gak sehat loh. Makanya trauma banget. Terus abis itu aku minta putus karena aku mau fokus karir. Aku bilang aku mau fokus karir ya. Terus dia punya foto-foto aku Kak. Nah itu dia Akhirnya tuh. dia, dulu kan aku gaptek banget. Akun-akun sosial media tuh dia pegang juga, salahnya. Terlalu percaya, Iya. terlalu polos ya. Jadi dia punya foto-foto kamu Yes. apa? Foto-foto yang sensitif lah. Aku kan orangnya emang eksis gitu ya, kayak suka foto-foto selfie, seksi gitu. Tiba-tiba Kamu ada di kirim ke galeri. dia apa gimana? Enggak, ada di galeri. Jadi HP kita tuh connect Kak. Oke, segitunya ya. Itu karena permintaan dia. Nah, Permintaan dia. sama-sama kita tuh konekin sendiri, kita connect bareng gitu. HP tuh jadi Jadi nggak cuma connect hati doang Iya. ya, Iya, connect iya, iya. pun handphone juga di connect ya kan. terus semua akun sosial media kita konekin bareng. Jadi akhirnya pas aku minta putus hari itu juga dia nggak terima. Pas nggak terima, Disandra. dia bilang ngancem kalau kamu mau putusin aku sekarang juga, Sebarin. aku sebarin. Ya udah silahkan, aku udah kayak udah capek loh Kak. Yaudah bodo amat. Akhirnya beneran disebarin di saat aku lagi naik karir aku di Serigala. Oh jadi sempet Pas banget. disebarin. Dan di situ tuh bikin aku trauma banget. Langsung kaget, nangis. Langsung semua orang bully aku. Karena itu di akun sosmed aku sendiri Kak. Jadi orang taunya itu aku yang posting gitu. Terus sampai akhirnya kamu masih ngejelasin ke orang tua dulu deh paling pertama gitu. Oh iya, Ke aku mama jelasin gimana ya pada udah. saat itu? Mama gak usah didengerin ya yang di luar sana. Mama percaya Mela kan, aku bilang. Yang penting Mela selalu ada buat, ya gitulah, nenangin Mama, selalu ada buat Mama. Mama kan di samping Mama terus, tetap bertanggung jawab atas semua yang aku lakuin di luar sana gitu. Maksudnya Mama gak usah pikiran, gak usah dengerin omongan orang gitu. Aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah Mama support aku, ya udah semangat, namanya mau naik derajat, namanya orang tua kan gitu yang ngomongnya. Mungkin ini mau naik karir kamu, gituin sama Mama ya. Akhirnya bikin aku semangat lagi untuk berkarir. Tadinya aku udah hopeless banget Kak, masa mau jadi artis, mau jadi
penyanyi harus dibully seluruh Indonesia, masalahnya itu. Bener-bener masih muda lagi aku, mental aku belum siap, udah dibully. Aku pikir kan dia bercanda, kan ngancem doang, iya, taunya iya. beneran, dan di situ kaget banget. Kamu nggak negor dia pada saat itu habis itu? Nah, sempet aku laporin polisi. Terus? Dan akhirnya kan itu rame kan, akhirnya aku beranikan diri untuk lapor dia. Udah dikirim surat juga, panggilan 2 kali, tapi dia nggak datang. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Dan akhirnya udah hilang gitu aja. Tapi nggak pernah ketemu sama sekali Nggak akhirnya? pernah ketemu, dan nggak mau, udah stop. Jangan bikin malah enak ilfil. Maksudnya dia nggak ada hubungin kamu, say sorry atau apa gitu, nggak sama sekali? Nggak ada. Kayaknya pernah dia ada DM, tapi kayak aku langsung all chat gitu. Kayaknya ada ngomong apa gitu, tapi aku langsung all delete all gitu. Kalau di DM IG kan banyak banget ya, Iya, Kak. iya, iya. Jadi kayak aku nggak sempat buka-bukanya, cuma ada sekilas aku mau hapus tuh kayak ada tulisan ini aku, ini, cuma aku langsung bodo amat. Jadi kamu nggak baca, Ya udah, jadi mending itu masih udahlah. misteri apa isi dari DM tersebut. Oke, kalau gitu nanti kita bakal lanjut lagi ya sayang Oke. ya. Setelah yang satu ini tetap di Kita dan Cinta. Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus Kita dan Cinta. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya menggugah selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta, masih bersama dengan Pamela. Jadi ini masih misteri. Kalau Masih misteri. Mas Ferry kira-kira tahu nggak isi DM-nya apa? Harus membaca ya DM. Terawang nggak? Harus dibaca. Nggak DM. diterawang. aku yang penasaran dong sih pengen ngomong apa kalau yang Enggak, benar tapi ya. kan itu baru perkiraan bahwa itu dari dia. Iya, makanya. Berarti belum tentu juga kan. Belum tentu. Kalau yang saya baca bukan dari dia, Malah bukan dari dia. Gimana ya? bukan. Cuman kan karena dia punya ketakutan kan, jadi langsung males lah daripada Iya. ntar ini dia Baca, langsung, betul. kelihatan kalau udah Aku tuh dibaca. tipe yang kayak kalau udah kecewa tuh bener-bener mendingan gak usah berhubungan lagi, Kak. Kalau bisa ya udah jalanin masing-masing aja. Anggap itu tuh masa lalu udah selesai. Kayaknya dia sudah tidak terlalu, udah nggak berani deh setelah Iya. pelaporan itu. Jadi kalau misalnya pada saat itu di delete dan orangnya adalah dia, harusnya dia nanti akan kirim lagi. Tapi kan habis itu nggak dikirim Nggak lagi. ada, nggak pernah ada yang Enggak. hubungin lagi gitu. Enggak. Mungkin nggak. Dan udah nggak ngusik lagi. Jadi bukan dia. Mungkin orang lain kali, gue udah pinjam duit kali itu. Udah kamu hapus. Tapi ngomongin masalah mah. Kan kalau dilihat dari looknya Pamela semua orang tahu lah Mas Iya, ya. iya. Kita semua orang tahu kalau Iya, Pamela iya. looknya seksi. Memang itu identik dengan Pamela Savitri duo Serigala. Serigala. Mama ada komen nggak sih? Enggak sih, Mama selalu cuman ngomong biarin orang ngomong apa tentang Ade, Mama percaya Ade. Orang lihatnya cuma di luarnya aja kok. Tapi kan hatinya, aslinya kan Mama yang tahu kamu gimana. Gitu sih, Mama nggak mikir negatif sih, selalu support Selalu gimana. support. Karena setiap hari ketemu, pulang kerja aku selalu lihat Mama gitu bareng. Paling kalau misalnya keluar kota aja ditinggal kan. Jadi 2 Kita kan hari, ada 3 istri hari. tetangga, ih ibu anaknya Mama gitu aku kan. orangnya cuek sih. Jadi nggak, karena udah biasa hidup sendiri Mama juga, jadi kayak nggak peduli omongan orang, toh mereka nggak ngasih makan Mama juga, malah bikin nyusahin pikiran Mama udah tua nggak mau mikirin omongan orang sama Bener, Mama. iya. Kalau nggak bikin pikiran, kita Iya. ngapain kita mikirin omongan orang? Ya Iya. benar-benar orang nggak ngasih makan juga Nggak ngasih kita ya. makan juga. Nah kalau bintang tamu yang satu ini juga, ini musisi, ini ciptaan beliau nih selalu viral. Lagunya juga hits semuanya. Langsung aja disambut, ada Govinda. Siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Apa kabar? Baik. Sepertinya agak lu sama kayak aku. Yes. Kita Meriang itu merindukan kasih sayang. oh kode. Aduh bisa
masuk aja si Pamela ini ya. Ini kayaknya saya emang sama-sama single ya, dua-duanya ya. Bisa kali ya, tapi tunggu dulu sabar. Baru duduk. Kita kasih napas dulu adiknya. Baru duduk. Udah gatel ya serigalanya. Langsung mau Dia apa kabar? Baik, Tias. Sibuk apa sekarang? Selain Sibuk. menciptakan lagu pastinya. Ya pasti sama Govinda manggung, terus ya kebetulan aku megang label juga, jadi masih banyak produce artis yang harus rilis gitu-gitulah. Ya, produser artis yang pasti bisa nyanyi ya. Kalau yang tes kayak gini, kira-kira gimana, Dek? Karena kita sempet ya. Sempet curhat deh. Sempet curhat, Dek. Aku les nyanyi, cuman kok kayaknya masih ragu ya waktu itu. Udah kirim ya, Dek ya, udah kirim suara, tapi terus disempet dikirimin lagu juga sama Ade. Iya. Ini cobain dulu dengerin gitu. Cuman dia dengerin doang, enak sih. Cuman kayak bukan gue yang nyanyi, ya. Lebih enak kayaknya kalau bukan gue yang nyanyi, udahlah. Jadi kita belum follow up lagi. Tapi kenapa sih, Dek? Kayaknya setiap lagu yang Ade ciptain tuh, aduh, menyayat hati. Dan biasanya mostly selalu berhubungan dengan patah hati. Oh, iya. Tentang orang lain, orang ketiga, hubungan yang ya tidak baik-baik saja. Itu kenapa? Itu pengalaman pribadi kah? Apa gimana sih? Inspirasinya dari mana? Ya apa ya? 99% memang pengalaman pribadi. Jadi Dan apa ya? Ya pokoknya apa yang dirasa langsung ditulis aja sih. Mungkin aku orangnya juga perasa banget, sensitif, Taurus. Oh tahu. Cocok nggak mau pisah. aduh, ini lagi Tanah dan air ya kan? Oh iya benar. Kebetulan aku juga cocok, baper siapa tahu banget mau orangnya. dibikinin lagu. Oh, Pamela langsung mandep ke sini aja nih lagi. Bisa banget dia. Langsung ya kameranya pada sana. Langsung ngepen dia ke sana. Jadi Gitu. banyak berdasarkan pengalaman Ya pribadi. pasti sih. Tapi kalau misalnya Adek nih nyiptain lagu buat seseorang, emang ada nggak sih yang emang nih lihat nih dari ceritanya misalnya, oh dia curhat sama Adek. Ya kayak gitu Ada yang ada bikinin? sih, cuman sebenarnya sedikit sekali. Jadi mostly memang laguku itu udah ku bikin baru orang minta, baru aku cuman nyesuain. Oh kayaknya ini yang cocok nah gitu. Jadi si penyanyi benar-benar menjadi penyampai pesan. Iya benar, karena emang lebih relate kayaknya sama orang kalau emang Iya. yang nyanyiin tuh juga kayaknya Iya benar. dapat feel-nya. Nah kalau kayak gitu berarti pemilihannya gimana sih, Dek? Picky banget katanya kalau milih bisa nyanyiin lagunya Ade Govinda nih. Lumayan sih ya, cuman memang karena lagu itu tuh aku percaya banget lagu dari Raw sampai menjadi hits besar itu tuh dia punya apa ya? Dia akan hidup di penyanyi itu ada nyawanya gitu. Iya. Jadi nggak sembarang kita bikin lagu bagus dibayar. Oh lu agak nggak. Kalau aku agak picky sih itu. Jadi kayak kadang juga aku udah pernah juga dibalik. Misalnya aku bikin lagu ini kayak Tanpa Batas Waktu tuh dari awal bikin jebret langsung ini suara Mas Fadli sih. Padahal aku nggak, maksudnya waktu itu nggak deket sama Mas Fadli ya, kenal. Tapi udah terbayang tuh. Iya, jadi itu udah langsung kebayang ini harus Mas Fadli sih. Nggak tahu ya, itu datang aja sih tiba-tiba. Nggak ada opsi lain. Nggak ada Nggak- nih kalau misalnya nggak bukan ada Mas bahkan. Fadli jangan deh gitu. Nggak ada deh. Terus akhirnya ke approach ke Mas Fadli. Iya, jadi dibalik kalau itu aku yang approach. Serius? Iya benar. Terus Mas Fadlinya gimana pada saat itu? Iya, masih ingat banget dia orangnya kan nggak pernah pegang handphone kan. Emang dia tipe yang seminggu lihat handphone sekali. Serius? Iya, dia tipe yang begitu. Jadi aku chatting dia itu berapa ya, seminggu lebih baru dibalas. Tapi aku nggak ngerti kalau dia tipenya begitu awalnya. Ternyata memang begitu. Disangkanya iya dicuek. Iya, ini. terus ternyata dia telepon, iya dia kaget sebenarnya, maksudnya kok tiba-tiba bisa panggilannya Opa deh kan nyebut dirinya. Ya aku bilang kayaknya ini Opa yang harus nyanyi, aku bilang kayak gitu. Bahkan waktu itu sebenarnya lagu itu tuh itu hanya demonya. Jadi aku pengen punya pribadi suara Mas Fadli di lagu itu. Jadi sebenarnya yang rilis sampai detik ini itu demonya, nggak di retake vokal. Serius? Itu 2 kali take doang. Serius? Dan itu jadi lagu yang kita dengar selama ini di mana-mana itu, Itu demo itu. bukan kayak serius recording yang Nggak serius. Jadi aku memang approaching buat demo. Awalnya begitu. Terus karena dia punya komit, dia itu nggak pernah mau nyanyi selain lagu Padi. iya. Itu komit hidup dia. Ternyata pas dengar demo itu
dia jalan-jalan sore sama anaknya naik mobil, anaknya yang paling kecil ngomong, kalau lagu Tanpa Batas Waktu ini tuh ngingetin suara opa dikasih tak sampai. Yes. Terus dia bilang, masa papa nggak mau ngerilis lagu ini? Jadi yang bikin dia ngerubah mindset itu anaknya, umur 9 tahun. Oh my God, anaknya udah tahu tuh Iya. berarti ini lagu bakalan meledak seadanya. Jadi abis itu baru Mas Fadli bilang ke aku kalau, Dek kita rilis ya. Jadi kayak gitu cerita realnya. Berarti Tanpa Batas Waktu adalah lagu pertama yang dinyanyikan Mas Fadli Iya, selain selain lagu Padi. Lagu Padi. Wow, tepuk tangan dong. Gitu cerita. Luar biasa loh. Aduh, tapi pernah nggak sih dari segitu banyak ciptaan lagunya Ade gitu? Pernah merasa gagal nggak sih pas saat menulis lagu? Pernah lah pasti. Ya kan nggak gampang juga dulu juga awal. Apalagi dulu kayak zaman album gitu pasti ada yang jadi single. Iya. Nah dulu waktu zaman-zaman tuh masih ingat banget kalau tahu Dewiq tuh selalu jadi Iya, single Dewiq, tuh. Ya aku mungkin single ketiga, enggak jadi single ya. Tapi kan di situ ini proses untuk kita harus lebih bagus terus ya. Ya pasti ngalamin hal itu pasti banget. Kalau udah sama Mas Fadli, Liodra juga lagunya. Iya. Berapa lagu sama Liodra? Ada dua ya? Dua. Itu kayaknya semua lagunya Liodra juga Mas Fadli luar biasa. Kalau bisa memilih Ya. musisi, mau diva, mau Iya, iya. penyanyi laki atau band atau apa. Biasa kalau band nggak pernah ya, Dek? Kecuali band Nggak, sendiri. ya kecuali band sendiri. Pasti solois ya? Iya, solois. Bisa milih nih, mau nyiptain lagu buat siapa? Yang belum maksudnya? Yang belum. Indonesia sebenarnya pengen banget Agnes ya. Wow. Tapi lagu ballad ya. Balik lagi. Ya. Kita kangen sih ya sebenarnya ya sama Agnes yang dulu Karena ya. menurutku The Real Matahari. Agnes itu lagu Iya, ballad. lagu-lagu balladnya dia. Pengen. Tapi memang ya mudah-mudahan suatu hari nanti tercapai. Kalau sekarang kayaknya belum karena kan emang Iya, dia genrenya brandnya lagi udah berubah. Iya. Selain Agnes. Yang pengen juga dan mudah-mudahan sebenarnya udah Kayaknya udah proses Nah, nih. jadi tinggal rilis sama Semi Simorangkir. Semi Simorangkir, Semi juga sih. Iya, itu juga one and only. Suaranya one and only emang sih. Nggak ada kayaknya yang suaranya gitu Iya. lagi ya. Susah walaupun ada yang mirip-mirip tapi emang dia udah ikonik juga. Kalau pencapaian terbesar deh, karena kan kayaknya aku tahu tak lagu Tanpa Batas Waktu juga banyak dapat ini ya. Iya, dapat awards. award ya. Pencapaian terbesar kalau Pencapaian terbesar. apa ya? Kalau sampai- lagu. Selama menjadi musisi. Ya salah satunya mungkin kalau award ya Tanpa Batas Waktu, karena Tanpa Batas Waktu itu 2 tahun 7 awards. Itu salah satu mungkin ya sampai saat itu lagu paling banyak dapat award dalam 2 tahun ya mungkin ya. Terus kalau selain itu ya bersama Govinda bisa kemarin tahun ini rekaman di Abbey Road London. Yes. Itu salah satu yang paling membanggakan buat aku ya. Itu aku bakalan ngebahas nanti sampai rekaman di Abbey Road London. Itu tempatnya The Beatles juga Iya, ya. betul. Kita bakalan ngobrol tapi setelah itu ini tetap di Kita dan Cinta. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Kita dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Inti perjalanan pasangan suami istri dalam mewujudkan menu impian keluarga. Sambil menikmati sajian kuliner yang menggugah selera dan ngobrol bareng mengulik kehidupan mereka. Saksikan Yang Ku Mau, Senin sampai Rabu, pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta, masih bersama dengan Ade Govinda dan juga Pamela Savitri. Ini kita lanjut sebentar sama Ade ya, Pamela ya. Aman ya? Aman. Pamela dengerin aja nanti kalau nemenin suami kan? orang mah pacaran dulu, kenal dulu langsung suami ya. Allah. Beneran gitu malah ya. Iya bener gitu. Dek ceritain sedikit, ini kan udah 2 kali rekaman di Abbey Road. Ya. Kenapa harus di Abbey Road? Kenapa? Karena
aku pribadi suka banget sama Beatles. Ya bukan suka lagi sih, udah freak kali ya. Dan ya memang Die hard fans. Iya, dan memang Beatles kan merekam hampir 130 hitsnya di Abbey Road. Makanya Abbey Road bisa jadi, ya kalau di dunia itu studio musik tuh udah nggak ada lawannya lah, jauh lah yang lain. Ya jadi memang Nomor pengen ke satu situ. di situ, Abbey Road. Dan alhamdulillah pas kemarin Govinda 2019 ngerekam hal hebat yang alhamdulillah juga menjadi hits besar. Itu kayak kayak seneng ya, dan akhirnya harus balik lagi untuk rekaman album. Tapi rilisnya tahun depan masih. Oh belum, Iya. ya mudah-mudahan nanti albumnya lancar dan sesukses. Amin. Hebat juga ya, kita doain ya, karena udah jauh-jauh ke sana pasti Iya. kan harapannya juga seperti itu. Nanti Adek sempat garap lagu dengan penyanyi Malaysia terakhir. Iya, Ernie Zakri. Ernie Zakri. Oke. Dia diva Malaysia sekarang. Oke. Dia Diva sekarang nih. Iya, Oke. sekarang. Sekarang Ernie Zakri ya number one lah ya. Kayak Liodra kali ya, Iya, maksudnya lagi kalau jadi betul. Liodranya Indonesia, Liodranya di Malaysia. Kenapa akhirnya dia yang memilih Adek, yang milih dia atau ada yang approach? Jadi ke waktu itu memang dari pihak Ernie-nya yang mau collab sama Govinda awalnya. Oke. Jadi hal hebat itu ada Malaysian versionnya. Malaysian versionnya collab sama Ernie Zakri. Oke. Dan akhirnya setelah itu alhamdulillah jalan, kita berdua bikin collab antara aku sama Ernie, rilisnya bulan November nanti. Oke. Kamu wajib dengar lagunya. Ih, kenapa emang lagunya? Pasti lagunya kinyis-kinyis bikin sedih nih ya. Tapi kalau nyanyi penyanyi dangdut udah pernah belum diciptain lagu? Belum Kak. Belum loh. Belum loh. Pengen loh suatu hari beneran. Pengen ya. Ya bisa kali, tuh langsung masuk. Ya ntar kita ngobrol di belakang aja. Kalau misalnya Di nih, backstage. kalau misalnya, kalau kita ada backstage, kita deh di ruang tunggu nih. Dan itu ada kita semua. Jadi nggak bisa ngumpet-ngumpet. Kalau misalnya nih buat Pamela nih deh, lihat dari, dilihat dulu. Kira-kira Repot ya gue. Langsung ini ngeblank. kira-kira lagu yang cocok buat Pamela, lagu yang seperti apa? Ballad gitu bisa nggak sih, dangdut ballad gitu? Iya bisa sih, Lagu ballad. cuman kalau dia mungkin temanya memang harus yang nyeleneh ya. Iya nyeleneh. Yang kata-katanya bener-bener Genit-genit iya gentil. gitu sih. Pernah nggak? Pengen sih coba sih. Bikin lagu yang gini-gini dia tuh pernah? Pernah juga kayak buat Titu dulu pernah kan. Cuman memang kalau spesifik dangdut belum sih. Pengen sih nyoba sih. Iya dong, tangan kan Kak. Tantangan Mas. Gimana nih Mas? Ditantang tuh. Kira-kira kalau ada ini Ini mau. aku temenin kok. Pijitin itu kan buat capek ya energinya. Jadi satu album. Yuk, Mas Ferry. Ya. Ini kalau ngelihat dari perjalanan karir seorang Ade Govinda nih ke depannya kira-kira memang akan fokusnya Ya. tetap atau di band, tetap ngeband, Ya. atau mungkin emang ya udahlah gue nyiptain lagu aja kayak gini gitu. Enggak lah. Kayaknya band nggak mungkin dilepas ya. Cuman memang kalau misalnya ciptaan lagu itu kan memang bagian dari talented. Ditambah kalau setahu saya kan kalau ciptain lagu itu dia memang harus selalu mengelola masalah dan problem. Ya. Jadi harus berkali-kali jatuh cinta, patah hatinya juga mungkin berkali-kali untuk menciptakan satu situasi yang mungkin itu bisa menggelora lalu bisa jadi sebuah cerita. Makanya menurut saya itu juga bagian yang sampai detik ini ya karena banyak nanti akhirnya seorang pencipta apapun itu ya karya ya Iya. dalam konteks yang berkaitan dan berbau tentang cinta itu biasanya akan mandek ketika dia sudah pada titik kemapanan dalam konteks dia misalnya sudah tidak lagi punya konflik di dalam hidupnya. Biasanya sulit tuh untuk mencari inspirasi. Ini kita bicara tentang cinta ya. Iya. Kalau bicara-bicara yang lain mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah ini agak sulit tuh, udah tumpul tuh. Apalagi kalau hidupnya udah mulai enak, terus keluarganya Mulai juga nyaman. baik gitu ya, itu sulit sebetulnya. Ini nanti bisa dikoreksi sama pencipta lagu langsung ya. Tapi itu yang menjadi tantangan sebetulnya nantinya. Sering banget aku diomongin gitu. Bener ya? Bener ya? Bener. Iya mungkin ya, banyak sih yang ngomong persis kayak barusan ya. Bukan membenarkan ya, tapi memang kadang pencipta lagu tuh
ada jalan tol sama jalan kerikil, dia pilih jalan kerikil. Dia lebih milihnya jalan yang ribet deh, pokoknya masuk gang kecil, gang tikus. Dikasih jalan yang gampang malah dikasih Ya karena jalan itu yang kan jadi repot. cerita. Iya benar. Kalau nggak kan lurus gitu aja kan nggak seru. Atau ada kalau misalnya ada yang curhat gitu, seneng kali ya ada orang kesusahan gitu. Bisa jadi cerita. Bisa jadi cerita. Aku nggak tahu kenapa emang kadang banyak yang curhat ya. Maksudnya orang yang nggak deket tiba-tiba telepon gitu ya. Cuman mau curhat gitu beberapa kali itu lumayan sering. Aku juga kadang bingung kenapa nelponnya ke gue padahal nggak begitu dekat ya. Cuman ya memang mungkin ya jadi tempat keluh kesah aja sih. Mungkin dia berharap dapat royalti. Iya, makanya Cerita, dia dapat cerita, wah, ini dari cerita saya lagu nih, ini gitu. terinspirasi dari si A, B, C. Kenapa sayang? Harusnya dulu aku ketemu Kak Ade Oh, ya. udah Iya. jadi lagu. Jadi lagu ya KDRT. Heeh. KDRT. Harus itu kan sakit hati, KDRT, apa lagi? Banyak ya. Banyak tuh, udah. Enggak sih selingkuh, enggak sih diselingkuhin enggak. Aku yang Enggak. selingkuh. Oh, itu bisa jadi lagu juga. Bisa kita bikin lagu terpisah. Udah 3 single tuh, Dek. Tapi kalau misalnya emang bisa berkolaborasi, mau nggak sih? Siapa tahu duo Serigala X Govinda. Oh boleh banget. Atau Govinda X duo Serigala. Boleh, boleh. Kan kita nggak tahu ya kan karya dari mana aja ya Kak. Dari dangdut dan pop keren. Bener. Kan belum pernah deh. Iya belum. Menarik sih. Kalau Govinda sendiri pengen nggak bisa kolaborasi dengan siapa gitu? Ya kita pernah kok, maksudnya ada manggung Selain itu ini kan yang udah sama Malaysia, orang Malaysia. enggak, tapi kita pernah ada di festival yang harus membawakan 2 lagu dangdut gitu. Oh pernah juga. Pernah di Banyuwangi dan rame banget. Ya jadi memang nggak menutup kemungkinan sih untuk bisa bikin Kolaborasi. Oke. Itu kita ngomongin masalah karir, musik. Kita ngomongin sekarang soal asmara. Ini nih. Cinta dan cinta. Masih sendiri-sendiri aja. Kapok apa gimana masalah British? Tajam ya. Kapok apa gimana masalah Anda British? nggak kapok? Aku enggak sih. Masalahnya kalau gue emang di sini-sini aja, ya kan, nggak kemana-mana ya. Udahlah, jadi ketemunya ya Iya, iya. sama dunianya. Kenapa deh? Kalau Ade kenapa? Eh, Apa karena itu? Biar Galau. terus mendapatkan inspirasi kegalauan. Enggak, sebenarnya nggak ada yang nggak disengaja segala macam. Cuman memang kadang aku sampai sekarang malah bersyukur sih, maksudnya nggak jadi sama yang lalu itu malah bersyukur gitu. Maksudnya jadi pelajaran yang baik ke depannya dan mudah-mudahan akan nemu orang yang tepat dan ya pengennya pasti menikah sekali kan seumur hidup. Iya, Jadi jangan pernah salah memilih aja sih. Jangan pernah salah memilih, bener. Tapi kalau jodoh ya mau dibilang Itu kan aku. apa? Iya deh, nggak apa-apa loh aku loh. Tapi katanya kayaknya tipe-tipe yang susah move on nih mas. Mungkin dengan inisial T, JC atau CC. Apa gue bacanya nih inisial ini? Emang gitu deh, susah move on. Ya pasti pernah ada di masa itu, tapi sekarang kayak udah enggak deh. Ini masing-masing ada lagunya nih pasti nih kayak gini mereka-mereka ini. Gak mungkin gak ada lagunya nih, pasti ada. Pasti ada nih masing-masing nih. Dari mantan-mantan Enggak. pasti gak mungkin gak dibikinin lagu. Yang tahu kan cuma aku. Ya bukan. Yang tahu gimana. Satu aku kenal sih. Kita tanya aja nanti sama dia nih ya. Yang si Cici siapa sih? Chico Jericho? Hah? Siapa sih? Bukan. Oh iya. Oh Cika Jessica. Disebut ya? Oh iya. Maaf. Aduh. Lupa. Harusnya inisial doang. Mas bener gak sih? Oh sorry. Ini Kenapa? tipe yang susah move on nih adek nih. Saya melihatnya Apa gampang move on malah? enggak juga. Artinya kalau sudah berakhir ya sudah berakhir aja, bukan yang terlalu memendam terus akhirnya yang berkutat di situ aja gitu. Saya masih lihatnya sih kayak laki kebanyakan lah. Artinya biasa aja gitu. Nggak ada yang terlalu sampai gimana gitu. Nah, kalaupun ada ya tapi paling tidak semuanya, tapi ada tapi nggak semuanya. Jadi saya masih anggap wajar gitu. Bukan yang susah move on terus sampai baperan yang kuat gitu. Nah. Tapi dari mantan-mantan itu yang paling berpengaruh dalam penulisan lagu tuh kira-kira yang mana ya? Kalah. Gak mau. Takutnya nanti mantan yang lain ya. gue gak bikin lagu. Ternyata gue gak segitunya kayaknya ya. Gitu ya, jangan ya deh ya. Tapi pasti ada lah ya. Memori-memori yang Cuman ada hal lucu tau aku. Aku pernah, ini baru ku ceritain di sini. bagus tuh. Seumur hidup nih. Serius? Iya serius. Aku pernah punya mantan.
lagu Kok ada batuk, kenapa tiba-tiba sih? lagu itu hits. Batuk Bu Haji. Ya mungkin aku pisahnya nggak baik lah ya. Oke. Lagu itu hits tiba-tiba, bahkan dia itu chatting ownernya labelku. Oke. Dan dia bilang, lagu itu tuh inspirasinya aku, jadi harusnya aku dapat royalti. Nah, kan yang tadi tuh kita sempat bilang. Iya tadi. Itu menurutku sih agak, ya ampun sih. Kok dia tahu itu lagu tentang dia? Ya mungkin aku bikinnya pas sama dia. Oh. Tapi kan oke. masalah bikin atau enggak itu kan yang bikin tetap aku, tapi ya kalau namanya inspirasi kan bisa dari mana. Dari mana aja. Oh gitu, Mbak. Itu salah satu hal yang paling lucu menurutku ya. Karena menurutku manusia kan sebenarnya bisa terinspirasi kan dari mana aja. Iya. Kan nggak ada perjanjian Iya. juga ya kan. Kalau bikin lagu tentang aku, bagi royaltinya ya. Lucu sih. Lumayan juga kalau kayak Kaget gitu. juga, cuman ya aku malah lihatnya jadi lucu aja sih. Memanfaatkan situasi juga ya. Tapi itu saya kira label kamu bilang Ya apa nggak nih? ada, ya dia udah lebih tahu Oh aku ya? lah. Emang tentang kamu? Kok kalau kata Adi tentang yang ini? Jadi bumerang lagi. Tapi yang mana sih Mbak? Tahu nggak? Nggak. Yang inisial mana sih Mbak? Coba dong. Nggak ada, boleh ya? nggak ada yang itu. Oh nggak ada, nggak ada di Su, ada lagi ternyata masih ada yang lain. Bocil, kurang ya kamu ya ininya ya, cari-cari ininya ya, info ya. Tapi kalau musisi, anak band, garis bawah ya, anak band kan terkenal image-nya tuh playboy. Ya. Gimana pandangan Ade sendiri tentang statement itu? Grupisnya banyak gitu kan, penggemarnya banyak. Ya sebenarnya nggak anak band doang sih ya. Orang yang di entertain tuh pasti akan dekat dengan, Lawan jenis. iya menurutku ya. Jadi tapi nggak tahu ya kalau Ya, tapi image-nya kan iya pasti sih. seperti itu. Ya tapi gitu. ya nikmatin aja sih, karena nggak dibawa pusing juga sih. Cuman memang kadang kalau deket sama orang apa gitu ya pasti keucap tuh. Kayak, Anak band kan, ya saya kan lumayan juga udah main hatam ya sama urusan anak band. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Jadi ya memang, ya walaupun nggak semua sih, Iya. cuman image-nya itulah. Kadang-kadang emang sempat ada omongan-omongan juga kalau kayak aku gitu, mau aja loh sama ini. Anak band kan playboy, anak band kan gini-gini. Ya emang kalau lagi apes ya apes, Iya. lagi aman mah aman aja. Cuman image-nya itulah gitu, kayak Iya. udah melekat banget kan gitu loh. Iya. Tapi ada nggak sih lagu nih yang sebenarnya udah ada ciptain nih Iya. buat nanti bikin future wife? Cie. Bukan kamu ya sayang? Belum. Ini nanti nih suatu saat nanti buat calon anak. Lagu tentang mungkin tentang perasaan, ini mau tentang perasaan, tentang hati gitu loh. Yang udah diciptain sama Ade. ada sih lagu ya yang jadi single Govinda yang mau rilis nanti itu, aku kayak bener-bener imajinasi afirmasi baik, aku bakal bahagia, maksudnya akan berhasil di percintaan gitu. Karena kemarin-kemarin belum berhasil. Iya, benar. Jadi dituangin di lagu. Dan ini lagu single barunya Iya, nanti jadi single albumnya Govinda. yang kemarin direkam di Abbey Iya, Road itu. betul. Wih, kapan kira-kira tahun depan? Februari. Model video klip udah. Udah kelar. Kok udah? Kan baru bikin, belum video klipnya udah. Udah, kan di London juga. Ya single kedua lah. Oke. Single kedua lah deh, boleh udah lama nih nggak jadi video klip. Tapi kalau sekarang lagi deket tengah sama seseorang, gimana Mas Ferry? Ya Tanya ke kan, Mas Ferry bukan ke Ade. kalau Ada nggak yang lagi deket sama sih Ade pasti selalu Govinda? ada. Selalu ada. Selalu ada karena dia punya situasi yang memang membuat keadaannya memang seperti itu, dan dia sepertinya memang menikmati situasi itu. Ya nggak apa-apa kan, memang privilege kayak gitu kadang-kadang orang kadang-kadang sulit untuk menghindar kan, akhirnya ya dijalani aja. Tapi kalau saya lihat sih memang ada gitu, tapi lagi-lagi belum pada satu titik yang akan dipilih gitu, dan kayaknya bukan yang ini. Masih ada lagi nanti beberapa episode lagi lah. Beberapa episode masih banyak. Mudah-mudahan salah. berarti. Hah? Mudah-mudahan salah. Berarti bukan ini, berarti masih ada opsi-opsi yang lain. Masih Iya. ada yang akan datang lagi. Iya, kalau sekarang kan mungkin harapan pasti selalu Iya. berhentinya di sini. Iya. Tepat sekali. Tapi kan namanya harapan itu sudah dari kapan tahu berhentinya di sini, tapi nggak jadi berhenti, berhenti lagi di sini. Tapi ya kali ini pun saya lihatnya belum berhenti di sini gitu. Gimana tuh Dek? Maunya berhenti di sini atau masih mau mencari lagi nih sama yang ini gitu? Kadang nggak nyari loh, datang sendiri. Datang sendiri.
Magnet ya. Ngeri. Yang bahaya itu yang bahaya. Iya. Ya benar memang Mas Ferry tadi pengennya berhenti di sini lah pasti. Jadi lagu tuh. Iya beneran. Jadi Berhenti di sini. kayak ya pasti nggak munafik pengen nikah, pengen punya Punya anak. keluarga. Aku aja kalau punya anak namanya siapa udah punya. Udah kebayang iya, tuh ya. Jadi emang pengen arah sana. Wih, kita doain lah mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan Amin. semuanya, cepat menikah. Amin amin. Masuk kalau mau masuk. Kita bakal lanjut lagi setelah satu tetap di Kita dan Cinta. Karena ku sanggup walau ku tak mau. Kita dan cinta. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Pasti kamu tak mungkin, oh tak mungkin bila harus menunggu tanpa akhir. Musik Trending, Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi Kaulah buktikan, coba buktikan. hanya di Garuda TV. Selalu ada yang baru di kisah keseharian si Elis. Ada Ujang yang cemburu, Derajat yang suka bikin onar. Tentunya Kemot dan Asep yang selalu setia menemani. Ikuti keseruan mereka di Kampung Gelis. Setiap hari pukul 4 pagi hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah, kalau yang sekarang kita segmen tes kejujuran. Ini seru-seruan. Jadi aku bakal ngasih pertanyaan buat Ade, sama buat Pamela, tinggal jawab aja. Benar atau salah. Nah, Mas Ferry tapi udah nulis duluan tuh jawabannya. Sebelum aku tanya ke kalian, Mas Ferry udah ada jawabannya. Benar atau salah? Pamela Savitri edik banget sama buku alias suka banget baca. Suka banget. Karena dulu pas di sekolah kalau Berarti kabur- bener? Bener. Bener? Bener. Mas Ferry, sama nggak jawabannya? Bener. Benar. Tapi sekarang waktunya nggak ada. Maksudnya Iya, dulu di kalau sekolah bicara rajin. tentang durasi waktu, kalau dibanding dulu, sekarang sebetulnya lebih banyak dulu lah gitu, Iya. untuk baca ya. Kalau di bandara biasanya nunggu terus sambil bawa. Kita mungkin membaca hati laki-laki bisa nggak dibaca Pinter tuh nih, kira-kira? No. Kita pintar di screening langsung sama dia. Oke. Benar atau salah? Pamela Savitri implan payudara demi popularitas. Salah. 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 Demi apa tuh kira-kira? Kan salah. Demi apa dong? Enggak sih, enggak implan karena Masalahnya nggak implan. Iya, dari dulu Itu. memang udah asli. Jadi itu salah, Asli, pertanyaan juga salah. Gitu. bocil. Asli. Malah kebanyakan dulu karena ada dos serigala banyak yang implan. Oh. Karena kan dulu kan dos serigala Jadi ikoniknya kan. Inspirasi, dribble, terinspirasi dribble. ya. Sekarang banyak yang dribble-dribble lainnya. Oh gitu. Jadi memang itu pertanyaan yang nggak tepat sebetulnya. Iya. Jadi salah. Karena Tadi memang kan tidak- tadi sempat tanya, bisa nggak mengecek gitu? Emang oh iya tidak implan. benar, takutnya kebaca tuh ya di screening ya kan. Benar atau salah, Pamela Savitri sempat kena mental, takut pacaran lagi setelah kena Iya, case yang kemarin. Iya. Ada trauma jadinya takut. Benar. Kekerasannya sampai lumayan parah ya. Lumayan, jadi aku takut terulang lagi. Takutnya dia, karena kan aku di dunia entertain Kak, banyak ketemu orang, takutnya dia cemburuan. Nah nanti kalau cemburuan takutnya kayak posesif kayak Iya, kemarin lagi. tadi. Karena Posesif dunianya tadi. kalau yang sebelumnya bukan dari entertain ya? Enggak ada. Beda ya? Bukan. Nah ini Jadi dia- bisa nih, Ade gak kasar kok, Ade baik banget, lembut dia perasa tuh katanya tadi. nanti malah nanti malah saling posesifan. Gak mungkin lah, kan mungkin sama dunianya. Karena aku tahu dunia entertain kayak gimana. Enggak, kayaknya cocok bisa. Oh, enggak. Udah dibantuin. Masuk. Oke, kita lanjut ya ke Ade ya. Benar atau salah? Ade Govinda adalah seorang playboy. Wah ini. Nanyanya kenceng nih ya. Kayaknya yes. Benar atau salah? Lah yang jawab kok mbaknya. Benar ya sih, Dek? Sebenarnya konotasi playboy gimana sih? Berarti benar atau salah? Salah kalau disuruh bilang. Ini ayo. banyak kalau playboy. Salah. Gini. Iya benar sih. Gini. Ini soal image kan. Iya. Jadi cuman privilege tadi
Jadi situasinya kadang-kadang ya ini kan soal situasi yang datang kadang-kadang tanpa apa namanya ya begitu saja terjadinya gitu. Nah cuman ya itu dinikmati gitu. Ini yang problem nih. Akhirnya kadang-kadang bagi orang lain itu menjadi kan kayak playboy. Tapi ya mereka datang sendiri kadang-kadang tapi situasinya tidak terkontrol lah gitu ya. Nah cuma memang sekarang kelihatannya udah mau coba lebih serius nih. Gitu. Tapi yang benar kadang-kadang image itu karena gue pribadi juga di Indonesia dibilangnya playboy karena punya mantan pacar yang cukup banyak. Cuman kan bukan gue yang mau juga ya kan. Kita kan namanya iya benar. Namanya juga mencari yang terbaik ya kan pasti momennya aja. Cuman ya kadang-kadang ya image-nya jadi seperti itu. Mungkin ada juga jadinya image-nya juga terlihatnya seperti itu. Iya kalau ganti-ganti tuh kadang-kadang dibilangnya seperti itu. Iya, ya kan, padahal kan kita nyari yang baik. Udah nemu aja juga ternyata gagal ya kan. curhat dia. Curhat bos. Benar atau salah, Ade Govinda punya kriteria yang tinggi banget nih soal pasangan. Makanya akhirnya sampai sekarang belum nemu-nemu. Siapa sih kayak ada suara-suara? Ada suara tapi gak ada wujudnya ya? Hah? Serem deh. Kenapa sih mungkin deh? Ya. Mungkin. Tapi dalam artian nggak benar salah. Benar salah? Mungkin nggak ada ya? Nggak ada. Benar. Bener lah. Agak picky sebetulnya. Picky. Kenapa takut gagal? Ya itu satu. Terus aku pengen emang menurutku pasangan tuh harus cari yang nomor satu diajak ngobrol nyambung. Itu tuh penting banget. Satu frekuensi lah. Jadi satu frekuensi. Yang hahihi aja sih. Karena kita kerja mungkin udah capek. Jadi ngobrolnya nyambung dalam hal apapun tuh penting banget menurutku. Nggak yang bikin keki lah gitu. Iya. Habis itu malah berantem ya. Iya. Ngobrol sama aku bikin ketawa kamu. Bisa. Pas banget ya. Bener sih komunikasi paling penting. Oh iya. Karena kadang-kadang juga ya itu dia kita hidup bareng sama orang ya emang harusnya ngobrol. Iya betul. Kalau enggak ngapain? Bener. banyak soalnya kan. Case yang memang tapi cocok ya rumah Kak? tangga tapi kita kayak nanya suami lo gimana ini? Nggak tahu. Nggak tahu lah kok bisa sih lo nggak tahu tentang suami lo atau tentang pasangan lo tentang istri lo itu kan ya, banyak. itu namanya bersama secara fisik tapi tidak dengan hati. Dengan hati. Aduh, itu dia tuh. Kita doain ya, Dek. Mudah-mudahan bersama dengan fisik dan hati. Amin. Segera, amin. Amin dong, Mbak. Itu kan mana sih? Tadi kalau yang gimana-gimana cepet banget tuh teriaknya tuh si Mbak yang tadi tuh. Mana sih Mbak yang tadi tuh? Ada suaranya nggak ada wujudnya. Oke, lanjut nih pertanyaan terakhir untuk Ade nih. Benar atau salah Ade Govinda ingin go internasional sebagai musisi? Benar. Benar lah. Ini sih impian semua. Impian semua orang pasti. Bener. Pastilah. Itu kan salah satunya tuh. Makanya rekamannya di luar. Supaya siapa tahu ada produser sana kan bisa ngambil kan gitu. Selain The Beatles deh gitu kan. Ya mungkin udah mungkin lah kalau untuk kolaborasi. Siapa sih deh musisi yang kira-kira pengen banget? Musisi dunia. Iya dunia dong. Ini aja ya, halu aja ya. Iya, halu pengen aja. banget laguku dibawain Adele. Udah. Itu selesai menurut gue. Karena bukan apa ya, tapi masih ada kemungkinan karena lagu-lagu Adele tuh ballad kan semua. Iya. Maksudnya lebih dari situnya ya, bukan kesempatannya, tapi ya siapa tahu aja sih. Aduh, mudah-mudahan nonton konsernya dulu deh. Aku juga belum nonton nih konsernya Adele nih. Ya udah nih kita bakal lanjut lagi setelah satu ini tetap di Kita dan Cinta. Kamu udah nonton Adele? Never mind, I'll find someone like you. Kita dan Cinta. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Segmen terakhir ini segmen konklusi dari Mas Ferry. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau ditanyain ke Mas Ferry boleh loh. Mungkin ada yang pengen dilihat sama Mas Ferry untuk kedepannya masalah percintaan. Mau nanya cocok nggak sama Ade? Boleh silakan. boleh. Aduh, enggak mikir Mbak Bella. pasangan sih. Ya apapun itu boleh ditanyain saya. Ya? Gak mungkin sih orang gak mikir pasangan.
Enggak masalah untuk saat ini enggak sih. Jangan bohong. Apa yang kamu tanyain? Kira-kira Pamela kapan Kak dapat pacar Loh, gitu tadi aja. katanya Ya nggak udah, ada. ya udah. Karena kan Kapan sekarang dapat single pacar? nih. Kapan dia tuh kira-kira? Setahun kah? Setengah tahun kah? Kalau Apa besok Satu udah ada bulan lagi ya atau besok baru? atau hari ini langsung? kalau saya sih lihat tahun ini enggak ya. Waduh. Tahun ini Belum ya? belum. Karena Kasian memang banget. tadi fokusnya memang belum ke sana. Jadi nggak Kasian banget. belum ada kepikiran untuk bicara. Kalaupun nanti ada yang dekat-dekatin ya cuman ditanggepinnya begitu-begitu aja, belum yang sampai diseriusin gitu. Gitu. Jadi masih lama ya? Bukan masih lama, pokoknya tahun ini belum aja. Iya, iya. Tahun ini belum. Berarti 2024 dong. Mungkin Itu- pas Februari pas kalian Govinda rilis juga ya. Rilis album ya. Bener. Dirilis juga sekalian. Jadi kalau saya sih lihat belum tahun ini aja. Belum tahun ini. 2024 boleh lah ya Kak. Boleh. Oke. Akhir. Memang tahun 2024 kan tahun pilihan itu. tahun mana pilihan. semuanya ya kan. Pilihan apa Pilihan nih? Beda dong pilihannya. Semua pilihan. Terus apa lagi Mas? Coblos, Untuk ya sekalian deh konklusi untuk Pamela. Kalau Pamela sih sebetulnya lebih baik 1 atau 2 tahun ke depan memang fokusnya lebih baik ke karir. Iya. Karena entah gimana ya, saya nggak baca Pamela tipikal yang belum bisa nih membuat satu pemisahan gitu. Kalau lagi pacaran gitu atau jatuh cinta, Bucin itu katanya dia. udah akhirnya bisa mengganggu kinerja yang lain. Benar. Nah itu yang belum bisa dipisahkan, ini yang bahaya. Jadinya nanti malah konsentrasinya malah Kayak nggak harus ada fokus yang gitu. dikorbankan Kak aku tuh. Mau nggak mau jadinya Iya. kan. Kalau mau Kan. fokus pacaran, Nah. fokus karir, jadi nggak Sayang. bisa dijadiin satu gitu, malah aku pusing, Mm-mm. nggak fokus Kak. Iya Iya. benar. Sayang kan jadinya kan. Jadi takutnya di Ngeganggu. situ ada momentum-momentum secara karir yang bisa diciptakan jadi hilang. Iya benar. Oke, buat Ade, ada yang mau nanyain Ade sama Mas Ferry atau langsung aja konklusi dari Mas Ferry? Iya, langsung Langsung aja ya. Dia takut nanya-nanya kayaknya ya. Kalau buat Mas adiknya sih ini kan tinggal mencari sosok saja. Dan sosok yang sekarang sedang dijalani kan lagi diharapkan untuk bisa jadi yang terakhir nih. Cuma tinggal gimana meyakinkan diri banget bahwa memang ini jangan sampai lagi-lagi ketika nanti diputusin ada sesuatu yang mengganjal gitu ketika nanti satu keputusan itu sudah terjadi. Nah, makanya ini nanti pasti akan diulang-ulang terus nih pemikiran-pemikiran untuk sampai kepada keputusan yang final gitu, yang benar-benar plek gitu. Yang benar-benar di lock, yang dikunci, yang kemudian akhirnya benar-benar dijadikan sebagai istri. Karena jujur saja ujian dan yang datang calon-calon masih banyak gitu. Jadi kan kalau misalnya itu nanti malah bisa bikin goyang lagi di saat sudah bikin keputusan kan jadi masalah. Gitu. Jadi mendingan pilih dulu sampai Harus menemukan yakinnya yang paling mantep gitu. klik, yang paling cocok. Oke, kita doain mudah-mudahan Ade sukses terus dengan Amin. Govinda, dengan Amin, amin. single-single ciptaan lagunya. Ditunggu lagu juga buat aku atau lagu nggak usah deh, video klip lagi lah, video klip lah, boleh lah. Single berikutnya Govinda masuk. Pamela juga ya sukses terus dengan karirnya, dengan percintaannya juga. Terima kasih udah mampir ke Cinta dan Cinta. Thank you so much untuk semuanya yang udah menonton. Sampai ketemu lagi. Nyanyi dulu yo, joget. Abang lagi di mana bang? BBM pun gak dibaca, SMS gak balas juga. Abang lagi sama siapa? Abangku sayang gak pulang-pulang, katanya kerja mencari uang. Abang di mana? Dengan siapa? Aku curiga tiada kabarnya abang. Abang cepat abang pulang. Abangku sayang gak pulang-pulang, katanya kerja mencari uang. Abang di mana? Dengan siapa? Aku curiga tiada kabarnya abang. Abang cepat